Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memasukkan KD, KI, KKM, bahan ajar, serta penugasan di e-learning madrasah. Yang pertama yaitu masukkan username atau login dulu dengan menggunakan username yang sudah dimiliki oleh Ustadz Umi. Kita masukkan username-nya, kemudian password-nya. Oke. Kemudian login e-learning. Oke, akan muncul tampilan berikut. Yang paling utama, yang pertama adalah Ustadz atau Umi membuat kelas online-nya terlebih dahulu. Berapa rombel kelas yang akan diajarkan oleh Ustadz atau Umi. Jadi seandainya ada 5 rombel, 5 kelas, silakan buat kelas online-nya sebanyak 5. Cara membuat kelas online-nya yaitu buat kelas online, kemudian pilih kelas, misalnya kelas 7, kemudian rombelnya Ar-Rahman, kemudian buat kelasnya, nama kelasnya, mata pelajarannya ya Ustadz Umi, misalnya saya mata pelajaran IPA Ar-Rahman. Oke. Kemudian deskripsinya kita buat pembelajaran IPA. Oke, pembelajaran IPA. Kemudian pilih mata pelajarannya, ilmu pengetahuan alam. Kemudian agenda pertemuannya ada berapa? Kalau 18, ada 16. Kemudian buat kelas. Begitu seterusnya sampai semua rombel telah Ustadz Umi buat. Kemudian caranya yaitu untuk memasukkan tugas, Ustadz atau Umi pilih kelasnya. Misalnya ini ilmu pengetahuan alam Ar-Rahman. Klikkan, akan muncul di sini kelas Ustadz yang akan diajarkan. Jadi kemudian pilih, kita akan masukkan KD, standar KI dengan KD. Misalnya KI, ini saya sudah membuat ya. Kalau KI, ini ada tanda pensil, maka klikkan di sini diketikkan atau di copy pastekan apabila Ustadz Umi telah memiliki RPP. Ini KI-nya. Kemudian tekan ini. Artinya tersimpan dia. Begitu juga untuk yang KD-nya, sebelahnya KD urutan. Jadi kalau misalnya satu dulu, baru apa isi dari KD 31, ketikkan di sini. Di sini kolom ini diketikkan, kemudian pilih simpan. Kemudian nanti kalau yang kedua gimana? Ya tinggal klik kedua. Nanti akan kembali lagi tampilan seperti ini. Ketikkan 2, masukkan KD-nya, KD 32-nya, kemudian simpan lagi. Begitu seterusnya. Sama dengan keterampilan KI 4. Jadi di KI 4 nanti Ustadz Umi gantikan ini, kalau memang ini ada perubahan, kalau yang sudah masukkan kemudian ketikkan. Oke. Kemudian pilih save kan. Oke. Begitu seterusnya, begitu juga untuk yang KD4-nya. Kemudian setelah itu pilih KKM atau kriteria ketuntasan minimal di sini. Kemudian di sini ada KD-nya. Tadi berapa jumlah KD-nya? Yaitu akan kita masukkan kompleksitas daya dukung intake peserta didik. Kita buat semuanya tinggi. Nanti di sini tinggal dirubah. Kalau tidak sesuai, kalau memang mau KKM 80, kalau tidak ya tidak. Oke, kemudian pilih. Oke, kemudian semua sudah dirubah. Sekarang kita masukkan RPP. Oke, RPP itu per 1 pertemuan. Ini saya sudah buat 1 pertemuan. Oke, caranya ini buat rencana pembelajaran. Ketikkan tanggalnya kapan, misalnya tanggal 20, besok hari Senin. Kemudian pilih jam atau les keberapa.
misalnya jam pertama sampai jam misalnya karena kita daring hanya 1 jam, maka 1 jam 1 ke jam 1 pertemuannya ya pilih pertemuan keberapa, karena kan tadi di kelasnya kita buat beberapa pertemuan. Kemudian masukkan bahan materi, misalnya saya sudah pernah memasukkan pendidikan IPA. Kemudian KI-nya pilih KI 13 atau KI keterampilan, silakan. Kemudian masukkan, pilih KD yang udah kita sesuaikan tadi, udah kita masukkan. Menerapkan konsep pengukuran misalnya. Tujuan pembelajarannya silakan ketikkan Ustadz Umi, karena kan setiap itu berbeda. Metode pembelajarannya, kemudian media pembelajarannya, ketikkan. Kemudian kalau saya di sini tadi ya, buku siswa, kelas ini modul ini ada. Kemudian kegiatan pembelajarannya disinilah yang tertera di LPP. Jadi kalau Ustadz sama Umi udah punya LPP, tinggal copy pastekan saja. Oke. Kemudian penilaiannya gimana? Penilaiannya ada observasi, ada penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Silakan Ustadz Umi buat di situ. Kemudian simpan. Oke, di sini saya batalkan karena saya sudah selesai. Oke, kemudian klik simpan ya. Akan muncul tampilan seperti ini. Artinya ini pertemuan ke-1. Oke. Setelah itu kita masuk ke bahan ajar. Di bahan ajar ini saya edit aja ya. Boleh buat baru atau bagikan yang baru. Tapi di sini saya edit aja supaya lebih ini simple. Di sini saya pakai link saja, nggak usah pakai video karena nanti terlalu lama menguploadnya. Saya cukup menguploadnya ke channel YouTube gitu aja atau apa. Jadi karena saya sudah masukkan ke YouTube, jadi kita pakai link aja. Terserah Ustadz Umi, misalnya bahan ajarnya mau PPT, mau Excel, mau PDF, mau Word, bebas, atau bahan ajar yang bergambar silakan masukkan. Kemudian ininya URL-nya atau websitenya kalau dia link, kalau misalnya dia video tinggal upload aja cus. Kemudian bahan ajarnya, astagfirullah, salah ya, maaf. Nama bahan ajarnya apa, ketikkan. Kemudian keterangannya gimana, silakan Umi Ustadz sendiri yang menentukan. Oke, Ustadz Umi sendiri yang menentukan. Kemudian ini diklik ya Umi, Ustadz Umi, ini diklik bahan ajar yang Anda bagikan apakah akan langsung di-share ke siswa, ya. Kemudian ini bahan ajar dibagikan kemana. Oke, kemudian simpan bahan ajar. Oke, nanti akan tampil seperti ini karena saya dalam bentuk tadi link ya, kan gitu. Kemudian data siswa tergabung. Kalau sebelum itu ke sini dulu. Apabila Ustadz Umi ada tugas, misalnya penugasan yang wajib diupload, di sini bisa langsung ini saya editkan. Penugasan, skema penilaian boleh tertulis, boleh lisan, mau penugasan boleh. Kemudian pilih ini KD-nya, KD keberapa, penilaian harian keberapa, kemudian apa instruksinya. Kalau di sini saya foto hasil penugasan di kegiatan 1, kemudian diupload penilaian hasil tugas yang telah diupload dalam tugas kelas IPA. Tidak diupload maka tidak ada penilaian diberikan. Maka kemudian mulai pengerjaan tugasnya kapan, batas pengerjaan tugasnya kapan. Itu diatur Ustadz Umi. Oke, kemudian simpan kalau sudah. Begitu juga untuk yang keterampilan. Kalau ada tugas untuk di keterampilan, silakan tinggal dibuat unjuk kerja, apakah dia project atau portofolio atau produk, kan gitu. Tinggal pilih KD-nya yang mana, mulai pengerjaan tugasnya kapan, batas pengerjaan tugasnya kapan, keterangannya bagaimana, kemudian klikkan apakah langsung tugas diupload ke siswa melalui e-learning. Kemudian simpan. Oke, setelah itu yang terakhir yaitu data siswa tergabung. Jadi jangan lupa Ustadz Umi harus gabungkan siswa yang sudah gitu. Ini saya halaman belum saya buat karena belum masuk. Ini data siswa tergabung saya pakai Al-Malik. Nah, di sini langsung gabungkan.
Caranya gimana? Undang siswa. Jadi tinggal Umi undang aja, itu kan kelas Al-Malik, maka bisa tinggal gabungkan semua siswa ini, pilih. Gabungkan semua siswa, kemudian tutup. Setelah itu akan tergabung semua. Kemudian Ustadz Umi kalau memang mereka ada masalah, silakan kalau mau dikeluarkan. Nggak masalah dikeluarkan, tapi kalau bisa jangan. Oke, mungkin itu saja. Oh ya, yang terakhir, sorry. Supaya ada pemberitahuan yang dibaca oleh siswa, Ustadz sama Umi bisa memberikan itunya di timeline kelas. Memberikan arahannya di timeline kelas, kemudian di apa yang Anda pikirkan. Ketikkan di situ arahannya. Di sini saya sudah memberikan contohnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini arahannya lah. Materi pelajaran IPA. Bagaimana arahannya, jadi siswa sudah tinggal enak membacanya, kan gitu. Jadi tanpa ini pun sudah. Ini di timeline kelas, jangan volume madrasah. Kalau mau volume madrasah itu semua nanti semua unit mau siswa mau guru bisa kebaca. Tapi kalau yang tadi di kelasnya sendiri, misalnya di kelas ini udah saya buka, maka pilih timeline kelas, di situ akan tertera gitu. Ketikkan aja apa yang Anda pikirkan di sini, tetapi yang diketikkan arahan. Oke, mungkin sampai situ saja. Apabila kurang lebih saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.